Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda, pemirsa Garuda TV? Senang sekali hari ini saya Eli hadir kembali menyapa Anda dalam spesial program jadi podcast yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita akan coba berbincang begitu ya, Jawa Timur yang menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Jadi kalau berbicara soal tantangan percepatan swasembada pangan, peluang dan juga tantangan bagi petani. Karena memang tentunya kalau berbicara soal lumbung padi, lumbung pangan begitu kan, tentunya ada beberapa tantangan yang ada, baik itu tantangan secara global dan juga iklim yang ada untuk sekarang ini. Kita akan berbincang dengan tamu kita yang sangat luar biasa. Beliau dari Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Andes MH Raufik. Apa kabar Pak Raufik? Assalamualaikum. Baik. Alhamdulillah sehat. Tema kita di hari ini Bapak, ini lebih berkaitan pada percepatan swasembada pangan, peluang dan tantangan bagi para petani. Monggo, Pak Raufik ingin berbincang apa dulu ini mengenai tema kita di hari ini? Seperti apa kondisi yang ada di Jawa Timur Bapak? Kita runtut dulu ya soalnya. Gimana? Di dalam negara kita ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012. Oke, itu bagaimana itu Pak? bicara tentang pangan. Jadi pangan itu tidak hanya padi saja. Oke. Jadi menurut undang-undang itu sumber hayati yang diproduksi oleh perkebunan, kehutanan, dan perairan, Baik. air termasuk sumber pangan juga. Oke. Baik yang diolah maupun yang dikonsumsi secara langsung, Ya. yang kemudian itu memenuhi hajat hidup orang banyak sebagai sumber energi dan sumber penghidupan. Ya. Nah, di dalam undang-undang itu sangat luas sekali. Tetapi hari ini menjadi tekad Pak Prabowo Ya, bagaimana? ingin mendeklir dan membuktikan bahwa Indonesia bisa swasembada pangan. Oke. Artinya apa? Swasembada itu lebih tinggi tingkatannya daripada ketahanan. Jadi swasembada itu kalau ketahanan itu bisa tahan, tapi bisa saja karena impor. Tapi kalau swasembada Benar-benar itu bisa itu diproduksi dihasilkan sendiri. oleh kita sendiri. Oke. Dan bahkan Pak Prabowo sering mengatakan di beberapa forum, Indonesia itu tidak hanya swasembada pangan, tetapi menjadi lumbung pangan dunia. Nah, ini sudah ada beberapa negara yang soal pangannya sudah mulai terganggu karena dampak perang, konflik, dan macam-macam. Ada beberapa negara yang sudah meminta beras kepada Indonesia, tetapi pemerintah kita sementara tidak mengekspor beras. Untuk apa? Untuk membuktikan kita ini mampu. Tanpa impor beras, tanpa impor gula, tanpa impor kedelai. Kalau kemudian ini dikelola dengan baik. Pengelolaan itu ada beberapa beberapa pihak yang masuk di dalamnya, di dalam pengelolaan itu. Di situ ada unsur pemerintah. Pemerintah itu mulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Ya. Kemudian ada unsur petani. Kemudian ada lahan. Di Jawa Timur ini kita punya 1,2 juta hektar lahan pertanian. Luas sekali, luar biasa. Tetapi dari 1,2 juta hektar itu hanya 51% yang masuk klasifikasi lahan produktif. Lahan produktif itu begini, dia bisa panen 2-3 kali dalam satu musim. Nah, yang 49% itu adalah lahan tidak produktif. Yang non produktif. Panen 1 kali. Apa yang menyebabkan itu tadi Pak? Iklim kah atau ada faktor lain? Bukan, karena geografis. Geografis. Nah, kalau ini kemudian kita angkat tema ini sebagai tantangan dan peluang, tidak hanya bagi petani, tapi juga bagi pemerintah pusat. Kalau pemerintah provinsi kemampuannya terbatas. Baik. Nah, oleh karena itu harus disupport oleh pemerintah pusat. Lahan yang 49% yang kurang produktif, yang hanya dia bisa panen 1 kali karena mengharapkan air hujan saja, itu bisa direkayasa. Itu bisa diformat menjadi panen 2 atau 3 kali. Apanya?
kemudian harus ada air. Manajemen airnya seperti apa, sumber mata airnya seperti apa. Kalau sudah Mencukupi tidak begitu mencukupi. ya. Oke, baik. Jadi memang bicara swasembada pangan, tantangannya banyak. Oke. Tantangannya banyak. Oke, Jadi karena baik. Baik, nanti sebelum Bapak mendetailkan apa saja menjadi tantangan dalam swasembada pangan, saya ingin lebih sedikit mengarahkan pada posisi Jawa Timur, Pak Raufik. Artinya bagaimana support Jawa Timur untuk Indonesia sebagai lumbung pangan nasional tadi, Pak? Oh, kalau posisi hari ini kita sudah sangat cukup. Oke. Jadi begini, Pak Prabowo ini luar biasa. Jadi Bagaimana, Pak? Apa ya, mengangkat derajat soal pangan dan kemudian siapapun yang ada di dalamnya, termasuk petani, dengan ketentuan harga 6.500 harga gabah itu petani sudah luar biasa. Artinya tidak menderita lah petani. Dia sudah mendapatkan untung dan di beberapa tempat ya sudah lumayan. Walaupun memang ada di beberapa kawasan yang kemudian itu juga bisa lebih dari harga itu. Tetapi harga minimal yang ditetapkan pemerintah ini menstimulasi para petani untuk aktif dan kemudian rajin ke sawah. Dan cuma tantangannya adalah kalau panen raya kita ini tidak cukup alsintan kita, alat pertanian kita nggak cukup. Oleh karena itu semua harus dengan teknologi. Panen sudah nggak bisa manual, harus ada kombi. Hand traktor untuk mengolah tanah dan lain sebagainya sudah harus dengan alat-alat. Itulah kemudian yang menjadi tantangan. Di satu sisi ini tantangannya pemerintah. Bagi petani, ya bagaimana petani kemudian tidak hanya soal etos, tetapi soal skill di dalam bertani. Tidak hanya mengandalkan kebiasaan, tetapi bagaimana dia juga kemudian aktif berkreasi untuk menemukan cara-cara yang lebih canggih. Ini tantangan bagi petani. Oke, Bapak, kita juga ingin mengetahui untuk program-program swasembada pangan di Jawa Timur itu apa saja sih Pak yang memang dikatakan itu sudah cukup memberikan support untuk menjadikan Jawa Timur sampai dengan hari ini masih menjadi pensuplai yang terbaik untuk pangan nasional itu sendiri, Pak Raufik? Kita ini menangkapnya dengan program swasembada pangan hanya satu jenis, yaitu padi, beras. Padahal seperti yang Bapak jelaskan tadi, banyak gitu ya. Padahal soal pangan itu banyak sekali, ikan juga pangan, kemudian produk-produk dari perkebunan. Tapi kenapa itu masih menjadi satu hal yang utama banget begitu Pak ya? Karena ini pokok, kebutuhan pokok. Baik. Kebutuhan pokok. Jadi Indonesia sangat belum bisa punya punya kultur untuk tidak makan nasi ya. Kita ini kan tidak bisa tidak serasa makan belum makan begitu ya Pak? Makan yang namanya makan harus makan nasi. Iya, baik. Diganti roti nggak bisa. Betul. Oleh karena itu fokusnya di situ aja. Karena ini memang programnya Pak Prabowo yang memang harus disambut oleh daerah-daerah. Dan Menteri Pertanian kita luar biasa menyambut kebijakan Pak Prabowo itu, kemudian dia bikin gerakan-gerakan masif. Kalau Jawa Timur ini sudah tidak bisa ekstensifikasi, memperluas lahan pertanian nggak bisa. Sudah sangat terbatas. Kita bisanya intensifikasi. Intensifikasi itu apa? Ya tadi antara lain, secara geografis lahan-lahan yang tidak produktif itu dibikin produktif. Dicarikan airnya, kemudian disiapkan alat pertaniannya, kemudian petaninya juga ditingkatkan skillnya. Kemudian beberapa pihak yang terlibat di dalamnya ya harus kemudian diedukasi. Pak Raufik, Bapak tadi sempat menyebutkan program yang sudah dibuat oleh Pak Presiden kita sudah sangat luar biasa, artinya menyentuh seluruh lapisan masyarakat begitu ya, termasuk juga para petani. Bicara soal ini Pak, apa mungkin yang bisa diberikan gambaran kesejahteraan petani, terus juga upaya meningkatkan kehidupan yang jauh lebih baik, ini seperti apa gambarannya Pak Raufik? Di Jawa Timur saja? Jadi gini, salah satu kewajiban secara moral dan secara politik bagi anggota fraksi Partai Gerindra bagaimana itu Pak? harus bisa menerjemahkan pikiran-pikiran dan kebijakannya Pak Prabowo. Saya sebagai anggota DPRD provinsi, saya hanya menerjemahkan begini.
Dengan kebijakan swasembada pangan, artinya yang bisa kita lakukan bagi anggota dewan sementara ini, karena kita ini hanya domainnya di soal kebijakan, di soal pengawasan dan keuangan. Ya kita coba memberikan stimulasi kepada petani. Maka saya bikin gerakan-gerakan untuk mengumpulkan gapotan, gabungan kelompok tani di beberapa, untuk kemudian kita dengar problemnya apa. Apa yang jadi masalah dari Problemnya. mereka? Jadi dia bisa menanam. Jadi begini, pertanian itu sukses kalau kemudian unsur yang penting itu harus tercukupi. Satu, benih. Benih ini harus bagus. Oke. Yang kedua? Nah, yang kemudian lahannya ada dan produktif. Ya. Kemudian ada air. Oke. Dan yang terakhir ada alat. Oke. Baik. Kalau ini kemudian seperti konvensional secara manual, nggak bisa. Oke, nanti kita akan lanjut kembali Pak Raufik. Kita sebenarnya ingin tahu lebih detail juga begitu ya, ketika mendengarkan secara langsung apa saja sebenarnya yang menjadi problem-problem dari masalah pertanian yang ada di Jawa Timur khususnya. Nanti kita akan coba lanjut kembali, kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Bertemu, ngobrol secara langsung itu adalah kunci utama untuk bisa mendengarkan apa yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Khususnya kalau kita berbicara soal pangan, itu artinya sangat spesifik bagaimana keberadaan para petani kita, begitu kan? Seperti apa yang sudah disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Pak Raufik tadi sudah menjelaskan. Ngobrol langsung dari petani itu kita akan dapat banyak sekali input, begitu ya Pak ya. Apa Pak Raufik yang disampaikan saudara-saudara kita, petani kita yang ada di Jawa Timur tentang pertanian yang ada sekarang ini? Saya ini bukan katanya ya. Jadi, langsung dengar ya Pak jadi ya? gini, bagaimana saya Bapak? keliling di dapil saya. Dapil saya itu Gresik Lamongan. Yes, siap. Saya keliling, mengumpulkan gapotan-gapotan, baik di Gresik maupun di Lamongan. Baik. Saya ingin, gini, saya ingin mendengar persepsi petani terhadap kebijakan Pak Prabowo itu seperti apa? Apakah Baik. yang difahami hanya harga 6.500-nya saja atau apa? Lebih dari itu, begitu ya? Makanya saya keliling, bikin forum untuk mengumpulkan gapotan. Baik. Dan gapotan menyambut bagus dengan satu harga itu 6.500 dan panen para petani harus terserap. Itu bagus. Nah, kemudian tetapi banyak hal yang masih perlu dibenahi, terutama peralatan pertanian. Oke. Di Lamongan sebelah selatan, itu kalau kemudian panen raya, namanya kombi itu habis. Kombi itu alat untuk memanen itu ya, yang secara mekanik memudahkan para petani dan bisa cepat. Kombinya terbatas, jadi mereka akhirnya menunda panen. Kalau menunda panen hanya sehari 2 hari nggak apa-apa, tapi kalau lebih dari itu udah nggak bagus. Ada risiko mungkin kena banjir, kemudian padinya sudah terlalu tua, kemudian cenderung busuk dan lain sebagainya. Ya, kemudian saya tangkap dan kemudian saya dengar keluhan-keluhan mereka. Ada sebagian yang butuh air. Air itu memang tidak ada sungai. Maka apa? Solusinya? Ya kita bikin sumur bor. Sumur bor, oke. Itu di beberapa kawasan itu. Kemudian di samping kombi untuk alat panen juga pengering. Jadi kalau panen raya untuk mengurangi kadar air yang kemudian bisa disebut sebagai gabah kering sawah itu. Itu kemudian tidak masuk standarisasi Bulog. Bulog keberatan kalau menerima gabah yang kemudian dengan kadar standar airnya itu masih tinggi. Karena Bulog ini kan di packing kemudian disimpan. Nah, dalam waktu yang lama begitu ya. Kadar airnya terlalu tinggi cenderung rusak. Nah, maka intinya dari perjalanan keliling-keliling saya dan mendengar langsung dari petani, pelaku pertanian itu, yaitu pemerintah, baik provinsi maupun pusat, itu harus supporting terhadap kebutuhan-kebutuhan para petani. Pak, fondasi apa sih yang memperkuat Jawa Timur, Pak, agar tetap dalam kondisi ini, atau bahkan kita bisa melambung jauh lebih tinggi lagi untuk kondisi pertanian kita, Pak Raufik? Ya itu tadi,
misalnya gini, ini belum menyentuh yang 41% dari 1,2 juta hektar itu ya, yang kemudian itu bisa diintensifikasi dengan kesediaan air, kemudian didukung oleh skill petani yang kita tingkatkan, kemudian kita siapkan alsintannya, alat-alat pertaniannya secara mekanis. Ya, itu belum. Kalau itu kemudian diciptakan, kemudian disupport oleh pemerintah, itu luar biasa. Luar biasa, oke, baik. Hari ini kita sudah cukup untuk kebutuhan Jawa Timur, sudah over dari target yang ditentukan oleh nasional. Oke, kita baik. Sudah laporan terakhir dari teman-teman dinas itu sudah memenuhi, melampaui, sehingga seperti yang sering disampaikan oleh Pak Mentan bahwa sampai bulan Agustus September kita aman, cadangan pangan kita itu nggak goyah. Ini belum lagi nanti musim panen yang setelah ini ya. Ini sekarang kan masih musim tanam ya banyak. Sebagian ada yang sudah tanam, ada yang sudah umur 1 bulan dan sebagainya. Tidak perlu impor, bisa swasembada, bahkan nextnya adalah bisa mengekspor. Itu tentunya akan menjadi target ke depannya begitu ya. Pak, kalau fokus pada komoditas, kira-kira komoditas apa sih Pak yang dirasa kalau untuk Jawa Timur ini bisa lebih mempercepat gerak kita Pak dalam swasembada itu sendiri? Ada komoditas yang kita, teman-teman dinas pertanian dan petani juga enggan ya, itu kedelai. Kedelai kita masih impor. Itu karena apa Pak? Sulit untuk bisa dikembangkan Jawa Timur atau alasan apa? Bukan sulit, tetapi kurang menguntungkan bagi petani. Oke. Jadi, tetapi ini perlu diedukasi. Orang Jawa Timur, orang Jawa ya, pada umumnya, itu makanannya kan tahu tempe. Itu utama begitu ya? Itu kan makanan pokok banget gitu kan? Iya, masakan apa saja yang tidak modern loh ya. Oke, baik. Kalau masakan Indonesia itu kan mesti ada unsur tahu dan tempe. Betul. Dan itu banyak kedelai. Nah, sebetulnya bagi saya di samping jagung ya, jagung ini sudah mulai. Kita punya tempat-tempat yang produsen jagung yang, tapi kedelai ini mungkin memang perlu dipikirkan bagaimana membuka lahan untuk pertanian kedelai. Ya, petani kita karena mental ya, makanya petani itu harus juga diedukasi. Betul, betul. Jadi dia hanya fokus padi saja, tetapi ada lahan yang spesifikasinya cocok untuk kedelai, ya kita dorong untuk kedelai. Peran pemerintah apa? Ya kita support. Kalau di situ airnya kurang, ya kita siapkan airnya, kita support. Pupuk, tadi lupa pupuk salah satu faktor penting. Yang sering menjadi ketersediaan pupuk ya. Problem kemarin itu pupuk. Sekarang sudah dipenuhi oleh Pak Prabowo. Pupuk sesuai dengan kebutuhan. Sehingga dan tata niaga pupuk tidak seperti dulu. Tata niaga pupuk sama Pak Prabowo kan digunting, di bypass itu. Jadi dari Kementan, akumulasi dari kebutuhan dari bawah, diakumulasi tingkat nasional, kemudian diberikan kepada produsen pupuk Indonesia, kemudian langsung ke Gapoktan. Nggak ribet. Kasus pupuk langka berarti sudah hampir tidak terjadi di Jawa Timur ya Pak? Bagi petani sudah nggak ada. Tetapi bagi petani ikan, petani tambak ini masih ada sedikit problem. Tetapi saya kira ini juga menjadi PR-nya Komisi B ya, untuk bagaimana pupuk subsidi ini tidak hanya dinikmati oleh para petani Polowijo yang nanam padi saja, tetapi juga oleh petani ikan. Karena Lamongan itu, namanya petani itu double kelaminnya. Kelaminnya double. Kalau dia di menjelang musim kemarau, dia tanam padi. Tapi begitu mau musim hujan, dia tanam... Menjadi pelaut? Bukan, tanam ikan. Oh, tanam ikan. Tanam ikan. Nah, ikan di Lamongan itu juga butuh pupuk. Karena kontur tanahnya ya, itu butuh pupuk. Inilah yang kemudian sedikit menjadi problem bagi teman-teman ketika dia menanam ikan, nggak ada pupuk. Pupuk subsidi itu masih didominasi oleh petani Polowijo. Ya, ini sudah dicoba dengan skema teman-teman itu harus masuk di kelompok budidaya ikan.
Podakan namanya, tetapi ya belum bisa menyelesaikan masalah. Bapak sedikit menyinggung sebelum kita break, Bapak tadi sempat menyinggung Pak Presiden mencoba menstabilkan harga, Pak. Artinya satu harga itu upaya dalam rangka upaya menstabilkan harga hasil panen, begitu kan sebenarnya, Pak? Iya, Oke. iya. Pada Jadi- saat panen raya bagaimana, Pak? Jadi gini, petani itu biar tidak pada posisi yang lemah, karena petani itu kan sering menjadi posisi yang lemah, dipermainkan oleh tengkulak. Tengkulak, oke. Jadi ketika panen raya, padahal ini Harga turun. biaya produksinya kan juga tidak murah, Iya. kemudian ada permainan harga. Makanya Pak Prabowo membuat ketetapan harga itu luar biasa. Silakan, dan apa namanya, itu yang nyerap kan Bulog. Nah sekarang kalau Bulog itu problemnya hanya soal teknis saja, soal gudang aja. Jadi karena gudangnya sudah overload, nggak ada gudang, di mana-mana sudah disewa dan sebagainya, nggak cukup gudangnya. Itu aja problemnya. Nah ini juga menjadi tantangannya di teman-teman Bulog ya, sebagai lembaga negara yang juga menjadi turunannya para petani untuk pengamanan pangan itu. Baik, nanti kita akan coba lanjut kembali. Masih ada beberapa poin penting yang bisa kita dapatkan dari narasumber kita di hari ini. Tetaplah bersama dengan kami. Menjadikan swasembada pangan ini tentunya juga butuh support yang sangat luar biasa. Salah satunya dari pemerintah provinsi. Nah, kita juga ingin tahu seperti apakah peran yang sudah ditunjukkan dari pemerintah provinsi Jawa Timur, begitu ya, kebijakan yang dipilih, keberpihakan anggaran juga di dalamnya. Dari segi regulasi seperti apa, Pak Rofik, monggo bisa memberikan penjelasan. Saya menjelaskan secara runtut ya soal Monggo. Regulasi ya. Tadi Silakan, saya bicara Bapak. undang-undang. Di bawah undang-undang itu, daerah itu harus punya peraturan daerah namanya. Oke. Peraturan daerah itu fungsinya untuk apa? Itu untuk mengatur, memberikan regulasi terhadap substansi yang diatur di dalam perda itu. Oke. Kalau kita bicara pangan, ini harus ada perda tentang pangan. Ini yang belum punya pemerintah Oke, provinsi. Dan ini PR bagi Komisi B ya. Komisi B mungkin dalam waktu dekat nanti juga akan kita inisiasi, terutama teman-teman dari Gerindra ya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus punya perda pangan. Oke. Terserah apakah kita fokusnya di swasembada pangan atau di mananya tentang pangan. Yang ada sementara ini hanya pergub. Pergub itu bukan tidak kuat, tapi kurang leluasa di dalam memberikan pengaturan kepada para petani. Karena substansi perda itu banyak. Itu semua unsur di dalam konteks itu akan ada dan kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Petaninya, lahannya, kemudian supporting anggarannya, dan kalau perda itu ada, kemudian bisa kita memberikan supporting anggaran secara kuat kepada para petani terhadap problem-problem tadi. Tadi saya kan mengatakan, swasembada pangan itu tergantung benih, kemudian etos kerja petani, ada pupuk, Betul. air, Air. alat pertanian. Itu aja. Ini ada semua selesai. Nah, sekarang ini harus didukung dan diayomi oleh peraturan daerah. Peraturan daerah. Yang kemudian menjadi regulator yang kemudian memberi keberlangsungan bagaimana petani itu bisa bertahan, kemudian tetap dengan perspektif kebijakan Pak Prabowo itu tetap menjadi fokus agar dia tetap memperkuat swasembada pangannya. Artinya kegiatan-kegiatan pertanian itu tetap fokus di situ. Oke, baik. Nah, perda ini belum ada. Oleh karena itu ya nanti kita ingin Komisi B ingin Mendorong terus begitu ya? Mungkin bisa menjadi inisiatif dari Dewan, mungkin juga nanti kita bicarakan dengan pemerintah. Oke. Nah, oleh karena itu yang menjadi domain teman-teman anggota Dewan di Komisi B, karena Dinas Pertanian itu menjadi mitra kita, Komisi B, maka ya ini menjadi tanggung jawab bersama.
bagaimana sih mengedukasi petani agar tidak monoton saja di dalam satu varietas tertentu saja. Petani kita itu ada kelemahannya, tidak berani melakukan uji coba. Kalau ini sudah dianggap menguntungkan, sudah ini cukup aja. begitu ya. Padahal ini masih bisa kita tingkatkan, baik pada sisi pengolahan lahan, cara pengolahan lahan, tanah itu misalnya kan ada labnya, lab tanah kan ada. Jadi tanah itu tidak mesti harus dipupuk dengan banyak. Di konstruk tanah tertentu itu pupuknya tidak butuh terlalu banyak. Tidak butuh terlalu banyak. Mungkin benar yang seperti disampaikan Pak Rafiq itu, kembali butuh diedukasi, begitu ya. Sejauh ini Pak, sudah cukupkah upaya-upaya edukasi, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur? Menurut saya masih kurang. Jadi banyak para pihak yang kemudian sebagai yang bertanggung jawab, baik secara moral maupun secara fungsional karena kedinasan, yang kemudian ini menjadi mitra petani. Banyak. Jadi misalnya penyuluh pertanian lapangan itu seperti apa? Ini juga masih perlu dan lain-lain lah masih. Jadi itu kalau kemudian kita punya perda enak. Posisi PPL itu di mana? Betul. Kemudian petani ini harus diedukasi dengan forum apa? Ada yang menaungi. Ada yang menaungi. Betul, sepakat. Bapak, closing statement, apa yang mungkin bisa disampaikan, himbauan, terus juga mungkin beberapa poin-poin penting berkaitan dengan swasembada tema kita di hari ini? Ya, saya ingin mengajak memahami dengan benar di lingkungan para petani kita ya, teman-teman petani kita terhadap kebijakan swasembada pangan ini. Ini harus difahami, disadari dengan persepsi yang benar. Jangan kemudian ini menjadi sumber masalah baru. Jadi bagaimana swasembada pangan ini kita tangkap menjadi peluang dan kemudian para petani harus menunjukkan etos kerjanya. Kalau sudah harganya ditetapkan seperti itu, nah kemudian menjadi penting agar petani ini juga mengedukasi dirinya, berani melakukan uji coba untuk peningkatan di varietas-varietas yang lain yang mungkin lebih bagus. Dan kemudian tidak menutup diri, ya sudah, saya begini aja untung, bukan begitu. Artinya kalau kemudian ini bisa ditingkatkan, ya ditingkatkan. Itulah yang kemudian saya ingin dengan para petani, kita bersama-sama memahami swasembada pangan ini, betul, ini peluang untuk kesejahteraannya para petani, tetapi ini juga sekaligus tantangan. Tantangannya apa? Mau nggak para petani ini mengedukasi dirinya sendiri? Mau nggak berubah lebih maju lagi? Gitu. Jadi tapi sampai dengan hari ini fasilitas yang ditujukan sudah cukup baik ya Pak ya, untuk bisa mendorong para petani bisa lebih maju lagi? Kita masih butuh banyak. Saya lihat di beberapa kawasan yang menjadi dapil saya kurang. Jadi petani itu kalau disuruh beli kombi ya nggak kuat Mbak. Nggak kuat Beli. Jadi kombi ini harus disupport. Dan ini tidak perorangan. Ini bisa satu gapotan disupport satu kombi. Itu sudah luar biasa. Sudah sangat terbantu mereka. Sudah nggak ada problem di dalam panen raya. Gapotan itu kan tingkat desa. Kalau kawasan areal sawahnya di desa itu katakanlah ada misalnya 25 hektar sampai 100 hektar. Itu dengan satu kombi cukup. Ini dikelola oleh Gapotan. Bagaimana ini menjadi aset Gapotan yang kemudian bisa fungsional untuk memudahkan dia di dalam panen raya, dan alat pengering. Alat pengering itu yang paling penting seperti penjelasan Bapak tadi agar bisa masuk bulog. Iya, alat pengering ini kalau petani suruh beli nggak kuat. Ini harus ada, yaitu tadi harus ada supporting. Ya, mungkin karena keuangan negara juga tidak cukup, ya mungkin dengan skema-skema yang lain lah. Tetapi ini pemerintah harus hadir di sini untuk menyiapkan. Ada intervensi begitu ya. Jadi saya ingin mengajak kepada para petani memahaminya dengan benar. Ya ini jangan kemudian menjadi euforia yang kemudian juga menjadi sumber masalah baru. Jangan sampai. Jadi kita harus sama-sama ini sebagai punya peluang untuk kesejahteraan kita, tetapi tantangannya juga kemudian ada.
jangan dijadikan sumber masalah baru. Oke, baik. Semoga kita bisa punya kesempatan untuk bisa bertemu kembali, Pak Ya. Raufik, karena saya masih ingin mendapatkan banyak sekali cerita dari Bapak. Tadi seperti apa konflik yang ada di bawah Gapoktan, berarti kan itu ada satu hal yang bisa banyak diperbincangkan di sana. Karena tentunya tema yang berbeda nanti akan bisa menjadikan banyak sekali informasi yang Ya. semoga bermanfaat untuk seluruh masyarakat di Jawa Timur. Terima kasih Pak Raufik untuk apa Ya. yang sudah disampaikan. Sukses selalu. Oke. Terima kasih Mbak. dan yang pasti semoga apa yang kita perbincangkan di hari ini pemirsa ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Untuk podcast yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Eli pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.